Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dia Laruba. Saya kelas B semester 3 jurusan Teknik Informatika. Saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan tugas UAS mata kuliah pemrograman web dasar. Oke, yang pertama materi tentang Apache Maven. Yang pertama itu terdapat ide Integrated Development Environment. Biasanya untuk membuat aplikasi di Java dengan ide seperti NetBeans atau Eclipse adalah dengan cara membuat proyek langsung di ide tersebut dengan struktur project Dovlat sesuai dengan yang ide tersebut telah tentukan. Yang kedua terdapat build tools atau Apache Maven. Apache Maven adalah Java Build Tools yang menggunakan konsep Project Object Model atau POM. POM tersebut berisi informasi dan konfigurasi yang digunakan Maven untuk membuat proyek. Pada dasarnya, POM adalah sebuah XML file yang terdapat di dalam proyek Maven, dan di dalam file inilah konfigurasi dari proyek kita berada. Keunggulan dari penggunaan Maven. Yang pertama, Maven membuat struktur project sendiri sehingga project tersebut akan dapat dibuka dengan berbagai ide. Yang kedua, memanage dependence dengan Maven lebih mudah. Yang ketiga, Maven hanya tinggal didefinisikan saja di file POM. Implementasi pembuatan project dengan Maven. Sebelumnya, install dulu Maven itu sendiri. Jadi, kita install dulu aplikasi Maven di laptop atau di komputer. Untuk menginstal Maven di Windows, kita hanya perlu mendownload file zip Maven, mengekstrakannya ke folder dan konfigurasi variabel di Windows. Itulah materi tentang Apache Maven. Jadi kita lanjut ke materi Apache Maven membuat project. Yang pertama, buka terminal Linux atau command prompt atau Windows dan arahkan ke folder tempat Anda ingin menyimpan folder project Maven. Kalau saya letakkan pada folder NetBeans project. Lalu masukkan ke folder project tersebut untuk melihat struktur dari project yang telah kita buat. Lalu packaging untuk aplikasi desktop adalah jar, sedangkan untuk web adalah war. Lalu jalankan file tersebut dengan cara memasukkan perintah Java cp target belajar Maven. Selanjutnya saya akan membacakan materi sejarah perkembangan internet sebagai wadah keberadaan sibermedia. Internet merupakan media komunikasi terbaru yang ada di dunia saat ini. Keberadaannya telah mengubah hampir semua segi kehidupan manusia dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada intinya, perkembangan sejarah terjadi pada proses komunikasi yang berkaitan dengan segi-segi kehidupan tersebut. Pada segi politik misalnya, internet telah mengubah bagaimana cara politikus dalam atau partai dalam berkampanye. Pada segi ekonomi, munculnya e-bisnis dan e-commerce. Pada segi sosial, internet sudah mengubah cara kehidupan sosial dengan munculnya media sosial atau sosial media seperti Friendster, Hilima, Target, dan yang cukup fenomenal adalah Facebook.
Selanjutnya, kelahiran World Wide Web, search engine, weblog, dan sosial media. Pada bagian ini kita akan membahas tentang sejarah fasilitas-fasilitas penting yang disediakan oleh internet, yaitu WW, search engine, dan weblog. Yang pertama, World Wide Web, atau biasa kita sering dengar WWW. Berita tentang sejarah media tak akan jelas tanpa dimulai dengan pemahaman tentang World Wide Web. Popularitas fungsi komunikasi cybermedia mulai melalui internet semakin terasa dengan dibangunnya Bulletin Board System atau BBS yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi email, posting opini secara online, uploading dan download informasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Pada perkembangan selanjutnya, sistem inilah yang kemudian masuk dalam fungsi yang memiliki internet. Sejarah terciptanya WW berawal saat pada bulan Maret 1989 Berners-Lee menulis proposal untuk membangun proyek hypertext yang disebut World Wide Web. Akhirnya pada tahun 1991, internet untuk pertama kalinya membuka akses komersial untuk umum bersamaan dengan dibangunnya Hypertext Markup atau HTML dan kelahiran World Wide Web atau WWW. Selanjutnya, search engine. Bagian lain yang tidak boleh lepas dari sejarah internet adalah search engine. Search engine menjadi salah satu bagian terpenting dari fasilitas internet yang berfungsi untuk menyimpan site atau segala jenis informasi dalam web. Yang ketiga, weblog. Weblog atau sering disebut blog tidak pernah lepas dari sejarah perkembangan internet. Justin Hall adalah orang yang mulainya melakukan blogging, di mana ketika itu istilah blogging bahkan belum diciptakan. Bentuk internet basic jurnalis yang diberi nama Justin Links for the Underground baru ada pada tahun 1994. Seorang programmer bernama John Berger menggunakan istilah weblog pada tanggal 17 Desember 1997. Sebutan weblog menjadi blog sendiri ada ceritanya, di mana saat itu seorang pengguna weblog bernama Peter bercanda dengan memecahkan kata weblog menjadi W atau kita blog. Selanjutnya, sosial media. Berbicara tentang sejarah internet tidak akan pernah lengkap tanpa membicarakan tentang kemunculan fenomena sosial media yang menjadi program yang paling digemari di panjang sejarah keberadaan internet. Sebut saja Friends, Flickr, Hi5, dan MySpace. Sampai di situ materi yang saya bacakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.